Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu di sesi kedua ini. Sesi kedua ini kita akan belajar tentang tujuan. Apa itu tujuan membangun pemimpin yang sehat? Ya. Nah, kepada Bapak Ibu sudah dibagikan sebuah studi kasus tentang Pastor DP. Saya yakin Bapak Ibu sudah membacanya, juga Ibu Paulina dan Pak Yohanes. Bolehkah Pak Yohanes dan Ibu Paulina dan juga Bapak-Bapak Ibu di rumah atau di tempat di mana Bapak Ibu sedang melakukan pelatihan ini, tolong Bapak Ibu tuliskan apa yang menjadi jawaban Bapak Ibu. Ya. Silakan Pak Yohanes dan Ibu Paulina, apa kira-kira pendapat Ibu Paulina dan Pak Yohanes dan juga Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi dengan Pak DP ini? Kenapa dia bisa sampai seperti itu? Iya, kalau saya lihat karena dia akhirnya mengalami kesombongan ya. Dia mengalami sombong. Apalagi? Terus dia nggak punya mentor, nggak punya bapak rohani yang bisa menolong dia bertumbuh. Tidak punya mentor. Tidak ada teman untuk bisa berbagi ya. Tidak punya teman. Ya mungkin juga hubungannya sama Tuhan sudah jauh ya, renggang jauh dari Tuhan. Hubungan dengan Tuhan jauh. Apalagi? Hidupnya Kesibukan kesibukan. di dalam pelayanan. Sangat sibuk. Sangat sibuk ya. Ya. Jadi Jadi masalah manajemen dan mengatur waktu atau mengatur pelayanannya ya. tidak bisa atur waktu. Hidupnya sudah bergerak berdasarkan ambisi pribadi mungkin. Ya. Jadi pusatnya pada ambisi pribadi. Iya. Ada lagi yang lain? Kalau saya lihat juga dia hidupnya mungkin pakai topeng gitu ya, bahwa dia di sana baik, di sini mungkin dia melakukan tadi hal-hal yang tidak baik tadi. Bertopeng. Iya. Apalagi? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu juga menemukan hal yang sama atau mungkin bisa lebih banyak lagi? Ada tambahan dari Ibu Paulina? Ya, dia tidak peka gitu terhadap pengajaran dan firman Tuhan ya. Tidak peka terhadap Tuhan. Dan tidak peka terhadap teguran. Ya, karena dia sudah ditegur oleh istrinya, dia tidak peka, dia ditegur oleh teman-temannya di gereja, dia tidak peka. Ya. Baik, terima kasih ya. Jadi kita bisa melihat ini ada hal-hal yang terjadi di dalam diri Pastor DP atau pendeta DP itu. Padahal di situ dikatakan di dalam pengantar, pendeta ini tadinya adalah pendeta yang sangat punya pengaruh yang besar. Dia berawal dari mendirikan satu gereja dan kemudian gereja ini bertumbuh dengan sangat luar biasa. Jemaatnya menjadi sangat besar. Dia juga dipakai menjadi seorang pemimpin kunci untuk sebuah organisasi church planting atau penanaman gereja. Dan terus menerus makin besar semakin besar. Tapi kemudian satu saat dia ditegur dan kemudian diberhentikan menjadi seorang pendeta oleh, kalau di gereja di luar negeri itu Bapak Ibu, gereja itu punya yang namanya yayasan, orang-orang yayasan. Dan jadi dia ini ditegur oleh orang yayasan itu dan kemudian diberhentikan karena persoalan apa? Persoalan
pelecehan. Ya, jadi ada hal-hal di sini ada pelecehan yang dia lakukan. Ya, yang dilakukan terhadap jemaatnya. Ya, sehingga dia diberhentikan, tapi kemudian dia diberi kesempatan selama 26 bulan ya untuk mengikuti konseling. Dan ketika mengikuti konseling itu, dia kemudian merefleksikan bahwa ini loh yang terjadi di dalam hidup dia. Ya. Dia mengalami bahwa saya ternyata mengalami ini. Saya ternyata jatuh di dalam kesombongan. Saya merasa bahwa sayalah yang paling tahu. Saya merasa bahwa saya tidak perlu Tuhan dan sebagainya. Dan ketika dia mengungkapkan ini, dia mengungkapkannya di dalam sebuah wawancara. Ya. Dan inilah yang dia ceritakan kepada orang yang mewawancaranya. Dan ketika dia diwawancara sebenarnya, dia sudah kembali melayani di gereja. Tetapi bukan lagi sebagai pendeta senior. Ya. Dia melayani di gereja, tetapi bukan sebagai pendeta senior. Dan dia diwawancara karena orang yang mewawancaranya itu melihat ada perubahan. Yang tadinya dia sudah dikeluarkan dari gereja, diturunkan, jabatannya ditanggalkan, kemudian dia kembali lagi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Seminggu setelah dia diwawancara, dia bunuh diri. Ya. Bapak pendeta ini bunuh diri. Padahal dia sudah mengalami yang namanya perubahan. Ya, kembali lagi melayani di gereja. Dan itu yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa dia bisa mengalami seperti itu? Di dalam survei tentang para pemimpin dunia, ada sebuah lembaga survei yang melakukan survei, dan di dalam survei itu mengatakan bahwa 70% dari pemimpin Kristen di seluruh dunia tidak selesai dengan baik atau jatuh di tengah jalan, berhenti di tengah jalan. 70% Bapak Ibu ini bukan angka yang sedikit. Ya. Dan itu yang kita mau cari tahu, kenapa bisa seperti itu? Kenapa orang-orang hebat seperti pastor DP ini atau pendeta DP ini bisa mengalami hal yang seperti ini sampai akhirnya dia bunuh diri? Bagaimana banyak pemimpin-pemimpin besar, banyak pendeta-pendeta yang sangat luar biasa pengaruhnya, kemudian kita mendengar berita bahwa dia diberhentikan, dia mengalami depresi, dia jadi menarik diri, keluarganya jadi berantakan dan sebagainya. Apa sebenarnya yang menyebabkan itu? Dan bagaimana kita bisa menolong orang-orang, para pemimpin, supaya dia bisa berhasil sampai akhir. Paulus mengatakan, aku ingin menangkan pertandingan, ya, menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Dan ini biasanya dikasih ketika upacara atau ibadah pemakaman, ya. Sebenarnya ini harusnya diberikan bukan cuma ketika orang sudah mau meninggal atau seorang sudah meninggal, tetapi mestinya ini menjadi satu hal yang kita juga pegang di dalam kehidupan kita. Kita bisa selesai di dalam menjalankan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dengan baik sampai akhir. Ya. Dan enggak jatuh atau berhenti di tengah jalan. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa memahami ini, mari kita sekarang pikirkan satu orang atau beberapa orang di dalam kehidupan Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin yang Bapak Ibu kenal, yang masih hidup tentunya, yang bukan pemimpin zaman abad keberapa gitu ya, yang Bapak Ibu kenal, yang pernah berhubungan langsung dengan Bapak Ibu, dan kemudian Bapak Ibu sangat kagum dengan dia, sangat meneladani dia. Coba pikirkan siapa itu orangnya, dan kemudian Bapak Ibu tuliskan apa saja yang membuat Bapak Ibu kagum akan dia,
kualitas-kualitas apa saja di dalam diri orang itu yang membuat Bapak Ibu menganggap dia sebagai pemimpin yang baik. Ya. Silakan pikirkan dan tuliskan sebanyak-banyaknya. Boleh 1 orang, boleh 2 orang yang Bapak Ibu ingat, terserah. Ya. Tapi orang itu benar-benar Bapak Ibu kagumi, Bapak Ibu bisa mengatakan, oh ya dia itu pemimpin yang baik. Kenapa Bapak Ibu bisa mengatakan dia itu pemimpin yang baik atau pemimpin yang sukses? Silahkan. Bapak Ibu bisa buka di buku di halaman ke-22. Ya, di situ ada kolom-kolom yang Bapak Ibu bisa isi. Judulnya adalah karakter dari contoh pemimpin Kristen. Kalau yang ini ada di halaman. Ada depan 14. Sudah Bapak Ibu daftarkan? Boleh di-sharingkan apa? Mulai siapa saja duluan boleh? Bapak Ibu juga yang menyaksikan video ini boleh terus mencatat. Ya, orang ini intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Siapa lagi? Peduli sama orang lain. Hidupnya selalu menginspirasi orang. Dia rela untuk membayar harga untuk dipanggil lagi. Jadi rela bayar harga. Iya. Dia setia dalam doa. Setia dalam doa. Punya integritas deh. Berintegritas. Dia rendah hati. Rendah hati. Cerdas. Cerdas. Tegas. Tegas. Pedas. Orangnya mau belajar. Mau belajar. Suka menolong orang lain. Suka menolong. Pernah ngalamin bagaimana dia mengasihi Bu Paulina dan Pak Yohanes sedemikian rupa. Sampai mungkin dia mengorbankan waktunya untuk Ibu Paulina dan Pak Yohanes. Ya, dia memuridkan ya. Memuridkan. Dia memberi waktu untuk mendengarkan. Mendengarkan.
orang yang tahu membagi waktunya. Saya punya orang yang saya teladani karena salah satunya misalnya mereka itu sangat visioner, ya. Mereka itu sangat jelas tujuan arahannya itu mau kemana, gitu ya. Jadi dia itu sangat visioner. Dia juga punya yang namanya kerinduan atau kecintaan untuk terus menolong orang lain bertumbuh, atau yang di dalam istilah bahasa Inggrisnya itu passion, ya. Bapak Ibu mungkin pernah nonton film Passion of Christ, ya. Passion itu adalah sesuatu kayak gairah, semangat yang tidak bisa padam, ya, kalau kita belum melakukannya. Nah, orang ini yang saya teladani ini dia punya seperti itu. Dan untuk itu, untuk bisa melakukan itu, dia juga memang seperti yang tadi Ibu Paulina bilang, setia dalam doa. Dia dengan istrinya itu selalu berpuasa. Dia berpuasa untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu mungkin nanti bisa tambahkan lagi. Daftar-daftarnya ini bisa ditambahkan lagi semakin panjang. Kalau yang Bapak Ibu lihat, apa yang terjadi di antara yang di atas dengan yang di bawah? Yang di atas menunjukkan hal-hal yang positif, yang layak untuk diteladani. Sementara yang di bawah itu berhubungan dengan hal-hal yang justru membuat kejatuhan seorang pemimpin. Iya. Jadi yang di atas ini adalah sesuatu yang sangat positif, yang membuat orang berhasil. Yang di bawah ini adalah sesuatu yang negatif atau yang tidak baik yang membuat orang jatuh. Dan rupanya saya sengaja memilah ini menjadi 5 bagian dan ternyata ada pola yang mirip, ya. Bahwa seseorang itu bisa jatuh karena ada hal-hal yang tidak dia lakukan dengan benar atau dengan baik. Nah, kita akan bahas ini lebih lanjut nanti Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum apa artinya ini, sebelum saya nanti jelaskan apa artinya ini, kita akan lihat dulu bagaimana cara kita membangun orang, membangun pemimpin. Nah, ada 3 komponen di dalam mengembangkan pemimpin, Bapak Ibu. Ada yang namanya tujuan. Ya. Kalau kita mau membangun seseorang, kita harus tahu dulu apa tujuan kita membangun dia. Ya. Jadi yang pertama, kita harus tahu apa yang membuat kita membangun dia. Jadi tujuannya itu apa? Lalu yang kedua adalah bagaimana caranya kita membangun dia, ya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana programnya, atau orang-orang sering bilang kurikulumnya untuk membangun dia. Ya, jadi ada 3 hal komponen untuk membangun pemimpin, yaitu yang pertama apa? Tujuan, kita harus jelas tujuannya apa. Lalu yang kedua, prosesnya, ya. Yang ketiga adalah rancangannya, ya, untuk membangun pemimpin itu. Nah, kalau kita tidak jelas kita ini membangun dia untuk apa, maka kita ini seperti orang kalau kita pergi, kalau ditanya mau kemana, aduh nggak tahu ya saya mau kemana. Jadi kita hanya berputar-putar ke sana ke sini, tapi nggak jelas kitanya mau kemana. Ya. Nah, kemudian kalau ada juga yang tahu nih, oh saya mau misalnya saya mau pergi ke Kalimantan, ke kota Kutai Barat misalnya. Terus ketika ditanya kesananya bagaimana, terus kita bingung, kita nggak tahu gimana ya, naik apa ya.
kalau jalan kaki bisa nggak ya dari Bandung? Bisa. Saya tinggal di Bandung. Ya. Nah itu akan membuat kita tidak akan sampai ke tujuan karena kita tidak tahu bagaimana cara ke situ. Untuk bisa tahu kita sampai ke situ, kita harus tahu bagaimana naik pesawatnya, pesawat yang kemana, transitnya mungkin di mana, lalu dari airport di sana ke tempat yang benar-benar saya mau tuju, ke gereja yang saya mau benar-benar tuju itu bagaimana caranya dan sebagainya. Ya. Dan nanti kalau kita sudah tahu bagaimana untuk pergi ke sana, kita mau naik pesawatnya dari mana, maka kita akan merancang, oh kalau gitu saya akan buat petanya untuk menuju ke sana. Pertama dari Bandung, saya akan ke Jakarta dulu. Ya. Ke Jakarta itu melalui, apakah saya lewat tol, ataukah saya mau lewat jalanan biasa yang melewat puncak, misalnya itu akan beda lagi. Ya. Kemudian dari airport di Cengkareng di Jakarta, saya akan naik apa, ya sampai kemana dan sebagainya. Jadi kita buat petanya. Ya. Nah jadi rancangan itu seperti peta, Bapak Ibu sekalian. Kemudian proses itu adalah seperti apa yang kita mau lakukan, ya, dan kemudian kota yang kita mau datangi itu adalah seperti tujuannya. Ya. Jadi kembali lagi, kalau kita mau mengembangkan pemimpin, kita harus mulai dari tujuan. Setelah itu kita pikirkan prosesnya dan kita buat rancangan. Nah, kalau kita mau membangun pemimpin, kita berpikirnya dari sini, dari tujuan dulu ke rancangan. Ya. Kenapa? Karena tujuan inilah yang akan menentukan proses. Ya. Dan proses ini, tujuan dan proses itu akan menentukan rancangannya. Tapi pada saat pelaksanaannya, kita mulainya dari rancangan. Kita melakukan apa yang kita sudah rancang atau kurikulum yang kita sudah buat dengan menggunakan proses yang sudah kita pikirkan tadi sehingga tujuannya bisa tercapai. Jadi kalau dalam hal kita bertindak, kita bergeraknya dari kiri ke kanan. Kalau dalam hal berpikir, kita bergeraknya dari kanan ke kiri. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, apakah ini cukup jelas? Ada pertanyaankah? Ya. Nah, karena kita harus tahu tujuannya, maka sekarang kita mau bicara tentang tujuan membangun pemimpin yang sehat. Apa itu tujuan dari membangun pemimpin yang sehat? Mari Bapak Ibu buka, untuk ini Bapak Ibu bisa lihat di halaman 16 di buku kerja Bapak Ibu. Sekarang kita akan membahas tentang tujuan membangun pemimpin yang sehat. Mari Bapak Ibu buka kitab Mazmur. Mazmur pasal 78 ayat 70 sampai dengan 72. Di buku kerja Bapak Ibu itu ada di halaman 23. Ya. Mazmur pasal 78 ayat 70 sampai 72. Pak Yohanes bolehkah tolong membacakannya? Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Terima kasih Pak Yohanes. Nah, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan video ini dan juga Pak Yohanes serta Ibu Paulina, coba temukan 3 ciri kepemimpinan Daud di dalam
Mazmur pasal 78 ayat 70 sampai 72. Apa itu 3 ciri kepemimpinan Daud dari ayat ini? Ada kecakapan tangannya, Kecakapan tangan itu bicara soal apa? keahlian, bicara soal kompetensi, Kecakapan tangan. Ini bicara soal kompetensi. Lalu apa lagi? Bicara soal ketulusan hati ya, Ketulusan hati itu tentang apa? tentang karakter seseorang atau sifat seseorang. Ini bicara tentang karakter. Apalagi? dipilihnya, didatangkannya dia Dipilih. untuk mengembalakan Dipilih ini bicara tentang apa? panggilan, Panggilan atau keterpanggilan. Ya. Jadi terima kasih, benar bahwa ini 3 ciri. Maka Bapak Ibu juga yang sedang menyaksikan video ini menemukan hal yang sama. 3 ciri kepemimpinan Daud. Yang pertama, dia itu dibilang dipilih. Artinya dia itu disendirikan oleh Tuhan untuk dipakai menjadi pemimpin bangsa Israel. Ya, ada panggilan dari Tuhan. Itu Daud menjadi pemimpin yang dipanggil oleh Tuhan. Lalu yang kedua, dia itu melakukannya dengan ketulusan hati. Dia itu punya karakter yang baik. Ya. Dan yang ketiga, dia melakukannya itu dengan kecakapan tangannya. Artinya dia punya kompetensi di dalam melakukan kepemimpinannya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, 3 ciri ini, keterpanggilan, karakter, dan kompetensi merupakan ciri-ciri kepemimpinan yang sangat luar biasa. Ya, yang sangat punya kekuatan yang luar biasa. Dan ketiganya ini harus ada, sebab kalau hilang salah satu, maka dia itu akan menjadi tidak seimbang. Sama seperti sebuah bangku yang mempunyai 3 kaki. Itu Bapak Ibu bisa lihat contoh gambarnya di halaman. Adakah halamannya? Oke ya, itu seperti bangku dengan 3 kaki ini. Ya. Kalau salah satu kaki ini hilang, apa yang akan terjadi? Bapak Ibu bisa duduk di sini? Tentu saja enggak. Jangankan hilang, kalau salah satu kaki goyang aja ya, misalnya pakunya sudah enggak terlalu kuat, maka itu akan sangat membahayakan buat orang yang duduk di atasnya. Sama juga dengan 3 ciri kepemimpinan yang tadi disebutkan. Keterpanggilan, karakter, dan kompetensi. Kalau salah satunya hilang, pasti atau salah satunya goyang, pasti tidak akan efektif kepemimpinannya. Contohnya, apa yang akan terjadi kalau seseorang punya kompetensi, seorang pemimpin ini dia punya kompetensi, dia sangat pintar, banyak pengetahuannya, dia sangat strategik, ya, dia sangat strategis orangnya. Dia kemudian juga punya karakter yang sangat baik, ya. Orangnya itu sangat mau menolong, rendah hati, ramah, penyayang dan sebagainya. Tapi dia nggak punya yang namanya keterpanggilan. Kira-kira akan jadi seperti apa kepemimpinannya? Tidak punya arah tujuan. Ya. Tidak punya arah tujuan. Kira-kira kepemimpinannya akan jadi seperti apa? nggak ada yang berantakan, tidak jelas, Apa yang akan terjadi dengan para pengikutnya? meninggalkan gitu. Ya, kehilangan arahnya. Para pengikutnya akan senang sama dia karena dia orangnya baik, ya. Para pengikutnya akan sangat kagum dengan dia karena dia punya kompetensi yang baik. Tapi para pengikutnya akan bingung, sebenarnya saya ini mau dibawa kemana sama dia, gitu ya. Jadi para pengikutnya akan menjadi bingung. Bagaimana dengan orang
yang punya karakter, punya keterpanggilan, tapi kompetensinya nggak ada. Dia pemimpin yang karakternya baik, ya. Panggilannya dia tahu bahwa Tuhan punya panggilan yang jelas buat dia. Dia punya visi yang jelas. Tapi dia tidak punya keterampilan untuk memimpin. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan orang-orang yang dia pimpin? Ya, tadinya mungkin mereka senang ikut karena terbawa oleh visinya, oleh panggilannya, tapi kemudian ya berhenti di tengah jalan karena ya tidak ada progres untuk menuju kepada penyelesaian panggilan. Iya. Jadi orang-orang akan senang untuk mengikuti dia karena dia punya visi yang jelas, yang tajam gitu ya. Dia juga, para pengikutnya akan senang sama orang itu karena dia baik orangnya. Tetapi para pemimpinnya tidak tahu bagaimana untuk menjalankan. Sehingga akhirnya visi itu hanya seperti di awang-awang aja gitu ya. Jadi orang bilang NATO, ya, no action talk only. Jadi hanya tidak ada tidak ada implementasinya, cuma ngomong aja gitu. Apa yang akan terjadi kalau orang itu punya kompetensi dan orang itu punya keterpanggilan, tapi dia tidak punya karakter atau karakternya nggak bagus? Apa yang akan terjadi dengan para pengikutnya? Ya, para pengikutnya akan kecewa juga gitu ya. Jadi berhenti mengikuti dia karena tidak mendapatkan teladan sikap yang baik. Para pengikutnya akan berhenti mengikut dia karena dia tidak punya teladan untuk diikuti. Ada nggak kepikiran pemimpin yang seperti itu? Pemimpin yang sangat bagus di dalam visi, yang banyak ya Bu Paulina, ya. Yang mungkin dalam sejarah kita ingat, Bapak Ibu tentu ingat Hitler ya. Hitler itu satu contoh yang sangat jelas. Dia itu sangat visioner. Hitler itu orang yang sangat visioner, sangat pintar, sangat strategis. Tapi dia tidak punya karakter. Yang terjadi apa? Yang terjadi pemusnahan satu bangsa. Itu juga yang terjadi di dalam Alkitab pada zaman Esther. Terjadi dalam diri siapa? Haman. Ya. Haman itu sama dengan Hitler. Dia cerdas, makanya dia diangkat sama Raja Ahasveros untuk jadi Perdana Menterinya. Dia cerdas, ya, dia punya kecakapan, tapi dia tidak berkarakter. Dan akhirnya dia hanya dipenuhi oleh kebencian dia terhadap bangsa Yahudi dan mau memusnahkan bangsa Yahudi. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau mau jadi pemimpin, ini 3 itu mesti ada. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah cukup cuma 3 ini saja? Apakah ketika Tuhan Yesus membangun murid-muridnya, dia cukup hanya berfokus pada mengembangkan mereka dalam 3 hal ini? Ya. Ternyata kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. Apa yang dia lakukan itu terjadi atau kita bisa lihat di dalam Matius pasal 22. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya. Matius 22 ayat 37 sampai 40 itu tentang hukum kasih. Di situ kita semua sudah menghafalnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah hukum yang pertama dan utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ada dua karakter kepemimpinan yang lain yang muncul dari ayat ini. Apa yang bisa ditemukan dari ayat ini? 2 ini? Yaitu dengan Tuhan, ya, dengan Kristus. Di situ dibilang kasihilah Mengasihi Tuhan. Jadi ini bicara tentang bagaimana seseorang berfokus atau kesatuannya dengan Kristus. Ya. Berpusatkan pada Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Artinya dengan seluruh keberadaan kita. Lalu yang kedua adalah Kasih sesama manusia. Kasihi sesama
Ini bicara tentang apa? relasi hubungan kita dengan orang lain ya. Hubungan dengan sesama atau komunitas. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus membangun para murid, dia tidak berhenti hanya membangun di 3 hal ini, tapi dia membangun kelima-limanya. Ya, dia membangun kelima-limanya di dalam diri setiap orang yang dia bangun. Yang pertama, bahwa dia mendekatkan semua orang yang dia pimpin, yang dia bangun itu, mendekatkan mereka kepada dirinya, kepada Kristus. Berpusatkan kepada Kristus. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus juga membangun orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk murid-muridnya, untuk bisa mempunyai hubungan yang sehat dengan komunitasnya. Tuhan Yesus ketika membangun para murid, dia tidak menyendirikan para murid ke gunung kayak di cerita-cerita silat, ya. Orang-orang itu supaya sakti pergi ke gunung, bertapa di gua gitu. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Kenapa Tuhan Yesus membawa mereka untuk hidup bersama-sama supaya mereka bisa bertumbuh di dalam komunitasnya? Bisa mengerti apa itu artinya berkomunitas, bisa mengerti apa yang menjadi pergumulan komunitasnya, dan bisa bertumbuh dan membangun komunitasnya. Lalu yang ketiga adalah Tuhan Yesus juga membangun karakternya mereka. Ya, ketika di dalam komunitas itu berapa sering Tuhan Yesus menunjukkan ketika dia membangun karakter orang-orang yang dia pimpin, yaitu para muridnya. Kemudian Tuhan Yesus juga mempertajam panggilan para murid, sehingga pada akhirnya sebelum dia naik ke surga, maka dia mempertajam panggilan itu melalui amanat agung, ya. Dan kemudian yang kelima, untuk bisa menjalankan panggilan itu, maka Tuhan Yesus membangun murid-murid dalam hal kompetensinya. Nah, inilah tujuan di dalam membangun pemimpin. Kalau kita mau membangun pemimpin, Bapak Ibu, maka kita harus membangun yang namanya 5K di dalam diri orang itu, ya. Jadi ketika kita membangun pemimpin, apa yang harus dibangun di dalam diri orang itu adalah 5K. Yang pertama adalah Kristus, kesatuan dia dengan Kristus, kebergantungan dia dengan Kristus, kasih dia kepada Kristus, ketaatan dia kepada Kristus, ya. Terus yang kedua, komunitas. membangun dia dalam hal bisa menjalin komunitas yang berkomunitas yang sehat. Yang ketiga adalah karakternya. Yang keempat adalah keterpanggilan dan kompetensi. Mari Bapak Ibu buka di halaman buku kerja Bapak Ibu. Di situ ada gambar di halaman 25. Itu ada gambar lingkaran-lingkaran. Ya, lingkaran yang paling luar di situ disebutkan Kristus. Artinya kalau kita mau membangun orang, kita harus membangun dia di dalam kesatuannya dengan Kristus. Di dalam kita membangun dia dalam kesatuannya dengan Kristus, maka Kristus akan mengutus dia untuk menjalin hubungan dengan manusia, dengan sesamanya, dengan komunitasnya. Ya, di dalam Kristus kita membangun komunitas kita, dan di dalam Kristus kita juga dibangun di dalam komunitas kita. Nah, ketika kita sedang dibangun di dalam komunitas itu, dan ketika kita membangun komunitas, maka karakter kita akan diasah oleh Kristus. Karakter kita akan dimurnikan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menolong seseorang bertumbuh di dalam karakternya, itu tidak akan terjadi di dalam kelas. Sekarang ini sekolah-sekolah banyak yang mengatakan, oh kurikulum kami berbasis karakter, ya, atau berdasarkan pengembangan karakter. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka mengembangkan karakter murid-muridnya? Sebab kalau hanya di dalam kelas mengajar seperti saya satu arah seperti ini, karakter itu tidak akan terbentuk. Tuhan Yesus membentuk karakter murid-muridnya dengan cara menerjunkannya di dalam komunitas. Nah, di dalam komunitas itu juga, maka seseorang oleh Kristus itu akan dipertajam
panggilannya, ya, atau keterpanggilannya. Tuhan Yesus akan memberi visi yang khusus kepada orang-orang itu. Ada orang yang diberi visi khusus untuk suku-suku tertentu, ya. Ada orang yang diberi visi khusus untuk melayani orang dengan kondisi tertentu, misalnya orang yang sakit atau orang yang berkebutuhan khusus. Ada orang yang diberi visi khusus untuk membangun pemimpin, sama seperti kami semua di Leader Source gitu ya. Kami punya keterpanggilan secara khusus untuk membangun para pemimpin gereja dan para pemimpin Kristen lainnya. Nah, jadi keterpanggilan itu akan lebih diasah. Dan kemudian di dalam komunitas itu juga, maka kita akan dibentuk dalam kompetensi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan panggilan tersebut. Ya. Jadi kompetensi yang diberikan kepada kita, pengetahuan dan keterampilan yang dikasih kepada kita, bukan segala pengetahuan atau keterampilan yang macam-macam, yang sembarangan, tapi keterampilan dan pengetahuan yang akan memampukan kita menjalankan panggilan itu. Ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai 5K. Tujuan di dalam membangun pemimpin. Jadi kita sudah sampai pada tujuan membangun pemimpin, yaitu Kristus, kesatuan yang Kristus, lalu komunitas, karakter, keterpanggilan, dan kompetensi. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas tentang 5K itu. Nah, kalau kita kembali ke sini, kolom yang pertama ini, kalau kita kaitkan dengan 5K, itu K yang mana? Kristus, ya. Di sini bicara tentang kesatuan dengan Kristus atau berpusatkan pada Kristus. Kolom yang kedua, komunitas. Kolom yang ketiga, karakter. Keempat, keterpanggilan. kelima, Kompetensi. ya. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat ada pola yang sama di sini. Kalau bisanya kita membangun orang dalam 5K, maka orang tersebut akan menjadi pemimpin-pemimpin yang sehat, pemimpin-pemimpin yang berhasil. Tetapi kalau di dalam 5K-nya ada masalah, ya, di sininya ada masalah, maka yang terjadi adalah pemimpin itu akan mengalami kegagalan atau berhenti di tengah jalan, ya, atau tidak berhasil sampai akhir. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau membangun pemimpin yang sehat, maka kita harus membangun ke-5K ini di dalam diri dia. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Sebab kalau misalnya salah satu hilang, salah satu kita tidak kembangkan, maka dia akan mengalami kegagalan di dalam kepemimpinannya. Nah, tadi kita sudah banyak mendiskusikan tentang pendeta DP, bagaimana dia berawalnya dari mana? Berawalnya itu dari hal karakter dan dari hal komunitas. Awalnya dari sini, ya. Kemudian lama-lama ininya terjadi, ya. Kegagalan di sini terjadi, kegagalan di sini terjadi, dan kegagalan di sini terjadi. Nah, itulah yang bisa kita pelajari tentang tujuan membangun pemimpin yang sehat. Yang kita bicarakan adalah pemimpin yang sehat, dan pemimpin yang sehat ini tidak sama dengan pemimpin yang sempurna. Tidak ada pemimpin yang sempurna itu adalah hanya Tuhan Yesus. Yang pemimpin yang sempurna, itu sebabnya kita belajar dari pemimpin yang sempurna. Tetapi kita semua mesti menjadi pemimpin yang sehat. Kenapa dikatakan sebagai pemimpin yang sehat?
Sama seperti tubuh kita. Tubuh kita ini dikatakan sehat, ya. Saya saat ini sehat. Kenapa? Karena tidak ada bagian-bagian tubuh saya yang saya rasa sakit. Gitu. Tapi apakah tubuh saya ini sempurna dalam hal kesehatannya? Belum tentu. Karena saya nggak tahu apa yang terjadi dengan yang di dalam tubuh saya ini. Ya. Dengan organ-organ di dalam tubuh saya yang tidak kelihatan. Saya baru tahu kalau saya sudah general check up. Kayak saya sudah periksa secara menyeluruh ke laboratorium. Bagaimana dengan kolesterol saya, bagaimana dengan jantung saya, bagaimana dengan ginjal saya dan sebagainya saya bisa tahu. Biasanya orang itu semakin usianya bertambah, fungsi dari organ-organ tubuh dalam kita ini akan semakin berkurang. Tetapi bukan berarti dia tidak sehat. Ya, dia tetap sehat, dia bisa beraktivitas. Hanya saja tidak sekuat mungkin ketika dia masih muda. Ya. Nah, jadi tubuh kita tidak sempurna, tetapi kita bisa dikatakan sehat. Nah, di dalam kepemimpinan juga seperti itu. Ya, kita mau menjadikan atau mau membangun orang untuk menjadi pemimpin yang sehat. Dan kenapa juga kita bilang pemimpin yang sehat bukan yang sempurna? Karena proses membangun pemimpin untuk menjadi seperti menyerupai Kristus itu merupakan satu proses. Ya. Merupakan satu proses. Kita akan terus bertumbuh, berubah. Mungkin ada saat kita jatuh atau gagal, kita kemudian belajar lagi, bertumbuh lagi, berubah lagi, dan seterusnya. Jadi merupakan satu proses yang terus-menerus harus kita pupuk dan kita harus bina. Sampai di sini dulu Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu yang sedang menyaksikan video ini juga ada pertanyaan, bisa dituliskan pertanyaannya, Bapak Ibu bisa kirimkan kepada kami pertanyaannya. Di dalam di dalam kertas, lembar kertas panduan itu ada dituliskan nomor-nomor kami yang Bapak Ibu bisa hubungi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan. Bapak Ibu bisa hubungi kami, bisa SMS, kalau Bapak Ibu punya WhatsApp, bisa juga lewat WhatsApp, nanti kami akan jawab melalui itu. Ya. Pak Yohanes dan Ibu Paulina, apakah ada pertanyaan soal 5K ini? Nggak ada. Sementara belum ada, terima kasih. Jadi sesi kedua ini Bapak Ibu sekalian akan dilanjutkan nanti oleh rekan saya yang lebih khusus lagi menjelaskan lebih terinci tentang setiap K ini. Ya. Terima kasih untuk kebersamaan Bapak Ibu sekalian dan Tuhan memberkati Bapak Ibu.